Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promo Vendus Iwayan Sulendre dengan nomor stambu E203-20002 dengan judul disertasi Peningkatan Produktivitas Sapi Donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal pada program studi doktoral ilmu pertanian dimulai. Kepada tim penguji, dengan hormat dipersilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Silakan. Selanjutnya kepada Promo Vendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati bapak-bapak semua, tim penguji, dan khususnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Andoyo Supriantono, MSc. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, terima kasih. Saya lihat ini Pak Dekan, Pak Petkan sempat hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dekan. Tak lupa kita aturkan salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua seolah mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Iwayan Sulendre. Tidak, dia bilang dia biasa ya, dia tidak dengar sampai sekarang. Iya. Ya Bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Alhamdulillah. Terima kasih Bro. Mohon maaf atas kelambatan ini. Kita lanjutkan. Dengan ini saya mempersilahkan promotor Saudara Promo Vendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Vendus. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Ketua dan Sekretaris Sidang, Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andoyo Supriantono MSc, para oponen yang terdiri atas Profesor Insinyur Haji Rusti MAPRSC PhD, Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir MP IPM ASEAN Engineering, Bapak Dr. Insinyur Mustarin MP IPM, Bapak Dr. Insinyur Syarif MP. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, perkenalkanlah kami tim promotor yang terdiri atas saya sendiri, Marsitio, dan Profesor Damri HP MSc PhD untuk mempertanggungjawabkan akademik
atas disertasi promofen Saudara Iwayan Sulendra dengan nomor stambuk E203-20002 dengan disertasi yang berjudul peningkatan produktivitas sapi donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program studi Dr. Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Tadulako. Hadirin yang saya hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui oleh Promovendus selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun 2000. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan masukan dan saran baik secara lisan maupun tertulis dari tim oponen yang terdiri atas Profesor Insinyur Haji Rusdi Kamakir PhD, Dr. Insinyur Haji Abdullah Asir MP Engineering, Dr. Insinyur Bestari MP, dan Dr. Insinyur Sahrir MP. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Promovendus dalam proses penulisan disertasi dan prestasi dalam rangkaian kegiatan yang telah dimulai dari ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian yang dilanjutkan dengan ujian tertutup disertasi, maka tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu kami tim promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat mulia ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako. Hadirin yang kami hormati, aktualisasi dan relevansi masalah disertasi Promovendus yang berjudul peningkatan produktivitas sapi donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal secara konseptual terinspirasi oleh isu nasional yang telah lama berkembang, yaitu masalah swasembada daging sapi. Mahalnya harga daging sapi nasional, ketimpangan antara suplai dan permintaan daging sapi, isu impor sapi yang menguras devisa negara, rendahnya produktivitas sapi di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya produktivitas sapi di level peternak, tingginya harga pakan sapi dan peluang untuk memformulasikan pakan sapi berbasis bahan baku lokal. Atas dasar fenomena itulah, maka menurut hemat kami, masalah ini aktual untuk diteliti dan relevan dengan bidang yang ditekuni oleh Promovendus yang mendalami bidang nutrisi sapi potong. Originalitas penelitian ini mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian terdahulu, baik dari segi materi penelitian, lokasi, desain penelitian yang digunakan, variabel penelitian maupun teknik analisis data. Penelitian tersebut menurut kami mempunyai keterbaruan untuk novelty, terutama dalam menyusun formula pakan sapi donggala yang berbasis bahan baku lokal. Kami yakin dan percaya bahwa belum pernah dilakukan ditemukannya sebelumnya. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Promovendus diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan dukungan empiris yang berkenaan dengan pengaruh populasi pakan terhadap variabel yang diteliti. Dan hasilnya dapat mengungkap adanya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sapi donggala dengan status fisiologis yang berbeda dengan berbagai jenis bahan pakan lokal. Sapi donggala kita tahu semua merupakan plasma mentah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 666 garis miring KPTS garis miring SR titik 120 garis miring 6 tahun 2014. Sapi tersebut sebar secara luas di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Namun sudah 9 tahun semenjak penetapan Menteri Pertanian tersebut, belum banyak kajian dan temuan yang signifikan tentang produktivitas sapi donggala. Promovendus telah berhasil mengungkap berbagai jenis formula pakan berbasis bahan baku lokal pada sapi donggala, induk bunting, sapi donggala bejantan, dan sapi donggala muda yang sedang tumbuh. Penelitian tersebut sangat bermanfaat bagi peternak kecil, pelaku pemukan sapi donggala, pemangku dengan bidang breeding pada sapi donggala,
bagi pemerintah daerah serta bagi ilmuwan untuk mengembangkan pengembangan sains yang lebih dalam lagi. Hasil penelitian tersebut juga telah dipublikasikan pada dunia internasional bereputasi dan konferensi internasional yang dimuat pada Presiden Internasional Teknik Scopus yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengembangan sains secara global. Sampai saat ini, Saudara Prof. Fendus telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan persyaratan lainnya, dan oleh karenanya kami hari ini menyerahkan pertanggungjawaban akademik ini kepada Bapak Rektor yang dipimpin oleh Ketua Sidang untuk bisa melakukan sidang ujian disertasi terbuka. Melalui forum ini, sidang yang kedua ini, kami tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pelayanan yang telah diberikan oleh Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako untuk memimpin Prof. Fendus. Selanjutnya, perkenankanlah kami menghantarkan Prof. Fendus untuk diuji dan dinilai sebagaimana mestinya kepada sidang ujian yang berwibawa ini yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil putusan akhir. Adapun putusan yang diambil oleh sidang, kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh segala ketentuan dan tradisi yang berlaku di Universitas Tadulako. Demikian laporan pertanggungjawaban akademik ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian peningkatan produktivitas sapi Donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal. Untuk itu kami persilahkan sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi hari ini. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati panitia, dosen penguji yang hadir pada pagi hari ini, pada koleha dari saudara Prof. Fendus, kemudian pada Pak Dekan, Pak Dekan sempat hadir pada pagi hari ini. Saya akan bacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 18/2800/KN/KN/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian PS3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi 2 ini nama Wayan Sulendra, Stambuk E203-20002, program studi Doktor Ilmu Pertanian, judul peningkatan produktivitas sapi Donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal. Panitia pelaksana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, HIPU, Engineering, sebagai Ketua, Profesor Dr. Madiantara, MP, sebagai Sekretaris, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andoyo Suprianto, MSc. Selamat siang, Pak Prof. Telah bergabung di Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah bergabung. Dengan kehadiran Prof di sini akan melancarkan studi atau ujian dari saudara Prof. Fendus. Tanpa Prof tidak akan jadi Prof. Terima kasih. Untuk itu saya lanjutkan yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Rusdi M. Agriculture Science, PhD, Bapak Dr. Insinyur Abdul Nasar, MP, Bapak Dr. Insinyur Mustareng, MP,
Bapak Dr. Insinyur Syahrir, MB, Bapak Profesor Insinyur Marsetio, MSc Agriculture, PhD, IP, Asian Engineering, dan Bapak Profesor Insinyur Damri, AB, MSc Agriculture, PhD. Kedua, dan seterusnya, ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu tanggal 19 Mei 2023, Direktur Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU Asian Engineering, NIP 1963 0306 1988 03 1. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Made Antara. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya. Saya mempersilahkan Saudara Pronopendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Sebisa mungkin tidak terlalu lama, kurang lebih 10 menit. Silakan Saudara Pronopendus. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja karena waktunya relatif singkat. Oke, jadi judul disertasi saya yaitu peningkatan produktivitas sapi Donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan baku lokal. Yang pertama, latar belakang. Jadi yang melatar belakangi penelitian saya yaitu terkait kebutuhan daging yang semakin meningkat. Kebutuhan daging secara nasional, data di tahun 2022 itu menunjukkan sebesar 695,39 ribu ton. Jadi kebutuhan daging di Indonesia data tahun 2022 itu relatif tinggi. Sementara produksi daging nasional yang ada di Indonesia data tahun 2022 itu sebesar 498. Jadi antara produksi dan kebutuhan terdapat gap. Padahal kita ketahui data di tahun 2022 ini sudah mengalami peningkatan. Ini sudah mengalami peningkatan sebesar 0,45% dari tahun 2020. Sudah ada peningkatan tetapi tidak begitu signifikan. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi kebutuhan ini yakni dengan melakukan impor daging sapi. Data tahun 2021 di Indonesia bahwa kita mengimpor sapi bakalan ternak hidup sebesar 144,43 ribu ekor. Itu dalam bentuk ternak hidup. Sedangkan daging yang kita impor dari negara-negara maju yang ada di dunia itu sebesar 214,65 ribu ton. Jadi ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk menutupi kebutuhan tadi, karena terdapat gap antara produksi dan kebutuhan. Nah, berdasarkan data ini, sementara data yang ada di Sulawesi Tengah, data di Sulawesi Tengah itu menunjukkan jumlah populasi sapi potong itu relatif kecil. Bisa lanjut. Jadi data di tahun 2022 bahwa jumlah sapi potong yang ada di Indonesia populasinya itu sebesar 18,6 juta ekor. Jadi populasi kita banyak. Sementara di Sulawesi Tengah populasi sapi potong itu sebesar 358,466 ekor. Ini data tahun 2022. Dengan luas wilayah yang tinggi di Sulawesi Tengah, tetapi populasi sapi potong itu relatif kecil. Tetapi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah adanya Pasmanufah Sapi Donggala. Sapi Donggala merupakan salah satu Pasmanufah yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah dan sebagian besar sudah dominan di peternakan kecil yang ada di Sulawesi Tengah. Akan tetapi pertumbuhan dari sapi Donggala itu belum relatif baik. Hal ini disebabkan karena para peternak itu memelihara sapi Donggala hanya memberikan pakan tunggal saja. Satu jenis bahan pakan, tidak memberikan formulasi pakan yang begitu baik, sehingga performa yang dihasilkan oleh sapi Donggala itu tidak baik. Seperti itu. Di samping performa yang tidak baik, dari aspek reproduksi juga tidak begitu tinggi. Hal ini yang menyebabkan sehingga populasi sapi Donggala itu relatif kecil. Seperti itu.
Oke. Kemudian tujuan dari hipotesis penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh suplementasi pakan sumber protein dan energi yang sama terhadap konsumsi bahan kering pakan, kemudian efisiensi pakan, konsumsi energi metabolis, pencernaan bahan kering pakan, PBPH, konsumsi air minum, kemudian PHVSS, dimensi tubuh, skor kondisi tubuh, dan berat lahir pendek pada sapi donggala induk bunting fase akhir. Kemudian tujuan yang kedua adalah menguji dan mengetahui pengaruh level protein dalam pakan terhadap konsumsi bahan kering pakan, pencernaan bahan kering pakan, konsumsi air minum, pH feses, kualitas spermatozoa secara makroskopis dan secara mikroskopis pada sapi donggala pejantan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menguji dan mengetahui pengaruh suplementasi legum pohon terhadap konsumsi bahan kering, pencernaan bahan kering pakan, konsumsi energi metabolis, pencernaan bahan kering pakan, PBPH, kemudian konsumsi air minum, pH feses, dimensi tubuh, skor kondisi tubuh, dan nilai ekonomi pada penggemukan sapi donggala jantan muda. Kemudian tujuan yang berikut adalah menguji dan mengetahui pengaruh pemberian pakan dengan kandungan energi tinggi terhadap bahan kering pakan, efisiensi pakan, konsumsi energi metabolis, pencernaan bahan kering pakan, konsumsi air minum, dan pH feses, dimensi tubuh, dan skor kondisi sapi donggala jantan muda. Dan tujuan yang paling utama adalah menghasilkan formula pakan sapi donggala dengan kelas dan status fisiologi yang berbeda, yang berbasis pakan lokal. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan bahan pakan lokal sebagai komponen pakan sapi donggala mampu meningkatkan produktivitas sapi dengan status fisiologi dan jenis yang berbeda serta keuntungan ekonomi bagi peternak. Ini novelty dari penelitian saya. Novelty atau kebaruan penelitian telah ditemukannya formula pakan sapi donggala dengan klaster yang berbeda-beda yang berbasis bahan pakan lokal. Jadi ada formula pakan untuk sapi donggala induk bunting fase air, ada sapi donggala untuk pejantan, formula pakan untuk sapi donggala pejantan, dan ada formula pakan untuk sapi donggala jantan muda. Kemudian ini sedikit penjelasan terkait sapi donggala. Jadi sapi donggala merupakan plasma nutfah unggul yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah setelah dikeluarkannya keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 666/KPTS/SR.120/6/2014. Keputusan Kementerian Pertanian tentang pengakuan sapi donggala sebagai plasma nutfah sapi donggala itu dilandasi oleh hasil penelitian kerjasama antara Universitas Tadulako melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Tengah pada tahun 2012. Jadi munculnya sapi donggala, pengakuannya itu munculnya di tahun 2012. Kemudian hasil kajian dari Husain et al. Tahun 2012 menunjukkan bahwa sapi donggala memiliki ciri-ciri antara lain warna bulu atau kulit dominan putih dan keabu-abuan, kulit kelihatan lebih longgar disebabkan adanya glambir yang membantu proses evaporasi atau penguapan. Bentuk tanduk dari sapi donggala lebih dominan ke samping, atas dan melengkung. Ke depan punuk yang berbentuk segitiga lebih kecil dibandingkan sapi penakan ongol serta glambir yang begitu pendek. Kemudian ini sedikit perbedaan antara sapi donggala dan sapi PO menurut Husain et al. Tahun 2012. Kalau kita perhatikan dari bentuk tubuh sapi donggala ini itu sama-sama besar. Kalau sapi donggala pejantan sama-sama besar. Kalau kita perhatikan tubuhnya begitu besar. Kemudian yang membedakan adalah dari punuknya. Kalau kita amati secara eksterior, jadi kalau punuk pada sapi donggala, kalau kita perhatikan, tidak terlalu tinggi, menumpuk, tidak rebah ketika ternak sudah dewasa dan tidak melengkung. Jadi punuk pada sapi donggala ketika sudah besar dewasa dia hanya menumpuk seperti ini. Tetapi pada sapi PO itu tidak. Punuk pada sapi donggala ketika sudah besar dewasa, maka dia akan rebah. Rebah itu bentuknya ke belakang, agak rebah. Kemudian glambir dari sapi donggala ini itu lebih pendek. Jadi glambirnya sapi donggala itu lebih pendek. Sementara sapi PO itu glambirnya lebih panjang. Kalau kita amati dari eksterior, penampilan dari luar dari kedua jenis sapi ini. Kemudian warna sama-sama bervariasi, ada abu, ada coklat. Kemudian tipe ternak sama-sama tipe pekerja dan tipe pedaging. Oke, saya lanjut. Kemudian metode penelitian ini, jadi penelitian saya ada di dua lokasi, di laboratorium dan di kandang penelitian. Laboratorium ada dua laboratorium, yakni laboratorium nutrisi dan makanan ternak jurusan peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan, kemudian laboratorium inseminasi buatan di unit pelaksana teknis daerah PTD Pembibitan Ternak Sidera. Kemudian kandang, ada 3 lokasi kandang yang saya gunakan penelitian,
di mana penelitian 1-2, ini 1-2, itu berlokasi di kandang milik UPTD Pembibitan Ternak Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Desa Sidera, Kecamatan Sigi, Boromaru, Kabupaten Sigi. Ini untuk penelitian 1-2. Sementara untuk penelitian 3 itu dilakukan di kandang penggemukan milik Dinas Pertanian di Kelurahan Layana, Kecamatan Mantigode, Kota Palu untuk penelitian 3. Kemudian penelitian 4 itu dilakukan di kandang penggemukan sapi potong Aisyah yang berlokasi di Desa Potoya, Kecamatan Dolo untuk penelitian keempat. Jadi 4 penelitian digunakan 3 kandang dan 2 laboratorium. Untuk penelitian 1, judulnya yaitu pengaruh suplementasi pakan sumber protein energi terhadap PBBH, konsumsi bahan kering pakan, efisiensi pakan, konsumsi energi metabolis, konsumsi air minum, kecernaan bahan kering pakan, PAVSS, dimensi tubuh, skor kondisi tubuh dan berat lahir pedet pada sapi donggala induk bunting fase akhir, di mana jenis dan desain penelitian yang saya gunakan jenis eksperimen yang didesain menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK, di mana tempat di UPTD Pembibitan Ternak Sidera, analisis bahan kering pakan dan analisis kecernaan analisis feses, bahan kering feses itu dilakukan di laboratorium nutrisi yang berlangsung pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2021. Kemudian populasi dan sampel, jadi penelitian pertama itu menggunakan 16 ekor sapi donggala induk bunting fase akhir. Jadi ada 16 ekor semuanya bunting fase akhir. Kemudian beratnya rata-rata 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian bobot rata-rata 350 sampai 400 kg. Kemudian variabel yang diamati pada penelitian 1 ada PBBH, konsumsi bahan kering pakan, efisiensi pakan, konsumsi energi metabolis, kecernaan bahan kering pakan, PAVSS, konsumsi air minum, dimensi tubuh, skor kondisi tubuh dan berat lahir pedet. Kemudian pakan perlakuan yang dicobakan pada penelitian 1 terdiri dari 4 perlakuan, di mana pada perlakuan A itu rumput gajah diberikan secara in vitro, kemudian perlakuan B rumput gajah tambah suplemen 0,5% bobot badan bahan kering per hari ditambah dengan daun gamal, kemudian C rumput gajah in vitro tambah suplemen 0,5% bobot badan bahan kering per hari tambah dengan bungkil kelapa sawit, kemudian pada perlakuan D A ditambah suplemen yang berasal dari lidah padi dan bungkil kelapa. Jadi sumber protein yang sumber energi yang sama, kemudian sumber protein yang berbeda. Kemudian penelitian kedua, pengaruh level protein kasar yang berbeda terhadap konsumsi bahan kering pakan, konsumsi air minum, kecernaan bahan kering pakan, PAVSS dan kualitas spermatozoa sapi donggala pejantan. Jadi pada penelitian kedua ini penelitian eksperimen yang didesain dengan rancangan bujur sangkar ratin atau RBSL. Kemudian tempat dan waktu sama di UPTD Pembibitan Ternak Sidera sama dengan penelitian ke-1. Kemudian lab yang digunakan laboratorium nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan dan Perikanan. Kemudian dengan lab inseminasi buatan UPTD Pembibitan Ternak Sidera pada bulan September sampai Desember 2021. Ternak yang digunakan pada penelitian kedua hanya 4 ekor sapi donggala pejantan dengan bobot badan rata-rata 400 sampai 450 kg. Kemudian umur rata-rata 3 sampai 4 tahun. Variabel penelitian yang diamati ada konsumsi bahan kering pakan, konsumsi air minum, kecernaan bahan kering pakan, PAVSS, kualitas spermatozoa secara makroskopis, bau, volume, warna, pH dan kekentalan. Sementara mikroskopis ada motilitas, viabilitas dan abnormalitas. Di rancangan yang dicobakan level protein ada protein 11%, 13%, 15% dan 17%. Kemudian penelitian yang ketiga, suplementasi legum pohon terhadap performa pertumbuhan sapi donggala jantan muda yang mendapatkan hijauan jagung. Jadi penelitian ketiga ini didesain menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Tempat dan waktu penelitian di UPTD Pembibitan Ternak, UPTD Pembibitan Ternak Sidera, kemudian populasi dan sampelnya. Jadi untuk penelitian ketiga itu populasi dan sampel yang digunakan 24 ekor sapi donggala jantan muda. Rata-rata umurnya 1 sampai 2 tahun, bobot badan rata-rata 130 sampai 180 kg. Sementara variabel penelitian ketiga yang diamati ada PBBH, konsumsi bahan kering pakan, efisiensi pakan, konsumsi energi metabolis, pencernaan bahan kering pakan, PAVSS, konsumsi air minum, dimensi tubuh, skor kondisi tubuh dan IOFC, income over feed cost. Kemudian perlakuan pakan yang digunakan ada 4 perlakuan, hijauan jagung anlibito, kemudian daun lamtoro mini, Desmanthus virgatus, daun gamal, Glycidia sepium dan daun lamtoro Leucena leucocephala. Kemudian penelitian keempat, pengaruh suplementasi pakan dengan energi dan protein tinggi terhadap PBBH, konsumsi bahan kering pakan, konsumsi energi metabolis, konsumsi air minum, kecernaan bahan kering pakan, PAVSS, dimensi tubuh,
dan skor kondisi tubuh sapi donggala jantan muda. Didesain menggunakan rencana acak kelompok RAK, kemudian tepat waktu, kandang pegemukan Aisyah, analisis bahan kering pakan dengan nutrisi, kemudian pada bulan Juli sampai September 2022. Sementara populasi sampel menggunakan 28 ekor sapi donggala jantan muda dengan rata-rata umur 1,5 sampai 2 tahun, bobot badan rata-rata 180 sampai 200 kg. Variabel yang diamati PBWH, konsumsi bahan kering pakan, efisiensi, konsumsi energi metabolis, keterangan bahan kering pakan, pH feses, konsumsi air minum, dimensi tubuh, dan skor kondisi tubuh. Analisis data yang diperoleh penelitian ini analisis menggunakan analisis ragam ANOVA. Apabila perlakuan berpengaruh nyata P lebih kecil dari 0,5 maka dilanjutkan dengan uji beta nyata jujur atau BNJ. Kemudian hasil dan pembahasan ini pengaruh suplementasi sumber energi yang sama dan protein yang berbeda terhadap performa sapi donggala induk bunting fase air. Jadi kalau kita perhatikan ini, data total konsumsi itu tertinggi diperoleh pada perlakuan D, di mana kombinasi antara dedak padi dengan bungkil kelapa dan menghasilkan pencernaan yang tinggi juga sebesar 67,88 dan berpengaruh kepada peningkatan bobot badan, di mana bobot badan yang dihasilkan sebesar 0,86 kg per hari untuk sapi donggala induk bunting fase akhir. Kemudian selanjutnya pengaruh suplementasi pakan sumber energi yang sama dan protein yang berbeda terhadap peningkatan dimensi tubuh, skor kondisi tubuh berlahir pendek sapi donggala induk bunting fase akhir. Jadi ini berpengaruh terhadap berlahir pendek dengan peningkatan skor kondisi tubuh, di mana ternak yang diberikan pakan sumber energi yang sama dan protein yang berbeda itu diperoleh pada perlakuan D, di mana dedak padi dengan bungkil kelapa tertinggi sebesar 22,78 kg berat lahir pendek. Kemudian ini pengaruh level protein yang berbeda terhadap produktivitas sapi donggala. Ini juga kalau kita perhatikan total konsumsi tertinggi diperoleh pada ternak yang memperoleh perlakuan P17, protein 17%, seperti itu. Kemudian ini pengaruh dan level protein yang berbeda terhadap kualitas spermatozoa sapi donggala pejantan, di mana ternak sapi donggala pejantan yang memperoleh perlakuan P17 itu menunjukkan motilitas yang baik sebesar 82%, sementara viabilitasnya sebesar 73,5% dan abnormalitas itu lebih kecil dibandingkan perlakuan dengan level protein P15, P13 dan P11. Kemudian ini pengaruh suplementasi hijauan legum yang berbeda terhadap konsumsi bahan kering pakan, pencernaan bahan kering pakan, performa pertumbuhan sapi donggala jantan muda, di mana total konsumsi yang diperoleh tertinggi juga di perlakuan D 3,37, sementara PBPH yang dihasilkan sebesar 0,62 kg per hari, di mana income over feed cost yang diperoleh itu lebih tinggi pada perlakuan D sebesar 22.368 rupiah. Kemudian ini pemberian jenis legum yang berbeda terhadap perubahan dimensi tubuh dan skor kondisi tubuh. Kalau kita perhatikan ternak yang kita berikan legum yang terdiri dari 3 jenis legum bahwa berpengaruh terhadap lingkar dada dan skor kondisi tubuh. Ini berkaitan dengan peningkatan berat badan. Jadi kalau kita lihat lingkar dada tertinggi juga diperoleh pada perlakuan D, sementara peningkatan skor kondisi tubuh itu tertinggi pada perlakuan D juga, di mana kombinasi antara hijauan jagung dengan lamtoro, leukena, leukocephala 1% bahan kering per hari. Kemudian ini pengaruh penambahan suplemen dan kandungan energi yang berbeda dan protein yang sama terhadap konsumsi bahan kering pakan, pencernaan bahan kering pakan, dan pertumbuhan sapi donggala jantan muda. Dimana kalau kita lihat ini juga sama, total konsumsi tertinggi diperoleh pada perlakuan P3. P3 ini kombinasi antara rumput gajah, kemudian jagung giling, dan gamal, dan memperoleh peningkatan berat badan sebesar 0,90 kg per hari. Sementara pada perlakuan P4, rumput gajah, kemudian ubi kayu dan gamal itu meningkatkan sebesar 0,84 kg per hari. Kemudian yang terakhir ini pengaruh pemberian pakan dengan sumber energi yang berbeda dan protein yang sama terhadap perubahan dimensi tubuh, skor kondisi tubuh sapi donggala jantan muda. Ini juga sama seperti penelitian 3 bahwa yang berpengaruh yakni pada lingkar dada, khusus dimensi tubuh, lingkar dada, dan skor kondisi tubuh. Dimana data yang diperoleh tertinggi pada perlakuan P4 sebesar 3,98 cm.
Begitu juga untuk peningkatan skor kondisi tubuh pada perlakuan P4. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, performa produksi dan reproduksi sapi domba dapat ditingkatkan melalui perbaikan pakan yang tersedia secara lokal, penambahan suplemen berupa bungkil kelapa yang dikombinasikan dengan dedak padi dapat menghasilkan konsumsi bahan kering dan kecerahan bahan kering pakan, konsumsi energi metabolis, PBBH berlahir pendek tertinggi pada sapi donggala induk bunting fase akhir yang mendapatkan rumput gajah dibanding suplemen hijauan, daun gamal, dan bungkil kelapa sawit. Level protein kasar tertinggi untuk menghasilkan konsumsi bahan kering, kecerahan bahan kering pakan, dan kualitas spermatozoa terbaik pada sapi donggala pejantan adalah 17%. Suplementasi legum berupa hijau alam toro, leukena, leukocephala pada sapi donggala jantan muda menghasilkan total konsumsi bahan kering, kecerahan bahan kering, konsumsi energi metabolis, PBBH, dan income over feed cost lebih tinggi dibandingkan dengan suplementasi legum daun gamal dan desmanthus virgatus atau alam toro mini. Kemudian pemberian pakan sumber energi yang berbeda dan sumber protein yang sama dapat meningkatkan total konsumsi bahan kering pakan menjadi 3,22% buat bahan per hari, kecerahan bahan kering pakan sebesar 71,47% dengan rata-rata PBBH yakni 0,90 kg per hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Handoyo untuk mengajukan sanggahan ataupun pertanyaan kepada saudara Promovendus. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, pimpinan pasca Universitas Tadulako pimpinan pasca sarjana Universitas Tadulako, dan tim promotor yang telah mengundang saya sebagai penguji eksternal. Saya Handoyo dari Universitas Papua yang berkedudukan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saudara Promovendus, saya mengucapkan selamat kepada Anda yang sudah melalui tahapan-tahapan studi S3 di ilmu pertanian Universitas Tadulako. Saya sudah membaca naskah disertasi Anda. Saya menilai sudah cukup baik dari sisi alur, mulai dari kerangka teoritis, metodologi, dan kesimpulannya. Saya tidak menyanggah, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan, klarifikasi terkait dengan apa yang sudah saudara Promovendus tulis. Dari naskah disertasi yang berjudul peningkatan produktivitas sapi donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan lokal, Anda sudah menjelaskan ke kita bagaimana apa inovasi yang dari penelitian ini. Namun demikian, ketika saya mencari di dalam naskah disertasinya, saya belum menemukan formulasi langsung untuk setiap level. Saya kira ini pada tujuan kelima ada akan membuat suatu formulasi. Walaupun secara tersirat di dalam sudah muncul bahwa ini berpengaruh sangat nyata terhadap ini dan sebagainya, tapi secara khusus tujuan nomor 5 itu belum, saya melihatnya belum diformulasikan dengan baik. Mohon penjelasannya, saudara Promovendus. Oke, terkait formulasi pakan, Prof, yang ada di penelitian saya ini. Jadi di penelitian 1, penelitian 2, dan penelitian ketiga dan keempat itu masing-masing saya membuat formulasi pakan yang ada di perlakuan pakan. Jadi pada penelitian 1, formula pakan yang diperoleh itu yakni pada perlakuan D. Perlakuan D di mana formula yang diperoleh yakni kombinasi rumput gajah secara an libitum ditambah dengan suplemen yang berasal dari dedak padi dan bungkil kelapa. Itu untuk formula pakan untuk sapi donggala induk bunting fase akhir. Itu formulanya yang perlakuan D. Karena kenapa perlakuan D? Karena mampu meningkatkan pertambahan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan formula pakan yang lain, khusus untuk penelitian 1 kalau kita perhatikan seperti itu, Prof. Kemudian untuk penelitian 2, formula pakan yang diperoleh untuk sapi donggala pejantan yakni level protein tertinggi, yakni sebesar 17%, di mana dengan level protein 17% jika kita berikan ke sapi donggala pejantan akan memberikan feedback yang baik, yang tinggi dalam hal peningkatan kualitas spermatozoa.
Karena kalau sapi donggala pejantan yang kita prioritaskan adalah kualitas spermatozoanya untuk meningkatkan perkawinannya, seperti itu. Itu untuk penelitian kedua. Jadi formulasi yang kedua adalah P17, protein dengan level 17% terbaik. Kemudian pada penelitian ketiga itu formula pakan yang diperoleh, yakni kombinasi antara hijauan jagung libitum ditambah dengan daun lamtoro sebesar 1% buat badan ban kering per hari. Lamtoro atau Leukena leucocephala. Ini untuk sapi donggala jantan muda. Kemudian untuk penelitian yang terakhir, penelitian keempat, itu diperoleh peningkatan beban terbaik itu diperoleh pada pelakuan C, formula pakan pelakuan C, yakni rumput gajah sebesar 1% beban ban kering per hari ditambah dengan jagung giling dan daun gamal. Jadi sumber energi yang berbeda dan sumber protein yang sama yang berasal dari daun gamal. Nah, dari semua penelitian ini, Prof, penelitian 1, 2, 3, 4 itu memanfaatkan pakan lokal. Pakan lokal yang memang tersedia di kita di sini, Prof, di Sulawesi Tengah itu sangat banyak. Dan saat ini para peternak itu, Prof, belum memanfaatkan secara maksimal. Hal inilah yang menyebabkan sehingga pertumbuhan dari sapi donggala yang mereka pelihara itu belum mampu tumbuh dengan baik karena mereka hanya mengandalkan satu jenis pakan saja. Yang paling dominan, yang paling banyak itu hanya rumput gajah saja yang paling banyak digunakan sebagai pakan, sehingga performa dari sapi donggala, baik sapi donggala induk bunting fase akhir, sapi donggala pejantan dan sapi donggala jantan muda itu belum begitu tinggi peningkatan berat badannya. Seperti itu, Prof. Mungkin saran saya untuk memanfaatkan hasil-hasil formulasi itu bukan secara parsial. Parsial dalam arti kalau penjelasan Anda itu kan saya bisa menemukan itu di penelitian pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu. Jadi kan ke dalam satu pembahasan tersendiri bahwa formulasi yang saya berikan adalah seperti ini. Ya, apakah itu bagian dari kesimpulan atau itu bagian dari hasil dan pembahasan itu. Karena kan memang saya bisa menemukan itu di setiap penelitian yang sudah lakukan. Terima kasih Saudara Prof. Fendis. Ya. Yang berikutnya saya membaca satu statement yang dari naskah disertasi Anda bahwa produktivitas sapi donggala yang dipelihara oleh peternak ini belum mencerminkan potensi genetiknya. Ya, kita tahu bahwa produktivitas itu merupakan perpaduan dari genetik, lingkungan, dan interaksi antara genetik dan lingkungan. Bagaimana Anda meyakinkan kepada kita semua bahwa memang produktivitas sapi donggala itu belum mencerminkan potensi genetiknya? Ya, karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang genetik, tentunya sapi donggala itu semuanya relatif sama genetiknya. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa itu belum mencerminkan potensi genetiknya? Jadi terkait potensi genetik ini, Prof. Jadi memang kaitannya pada sapi donggala untuk potensi genetik yang sesungguhnya itu belum ada, Prof. Karena memang penelitian dari sapi donggala ini, Prof, itu masih terbatas. Jadi untuk melihat data terkait potensi genetik memang karena ada aspek dari sisi perbedaan. Jadi sapi donggala ini, Prof, salah satu bagian mungkin dari sapi donggala. Jadi kita mengacu pada data potensi genetik yang ada pada sapi ongol, sapi penakan ongol, Prof. Karena terkait struktur kromosom, Prof, kalau kita perhatikan kromosom dari sapi donggala itu kurang lebih hampir mirip dengan sapi penakan ongol. Jadi kita hanya mengacu data dari potensi genetik yang dimiliki oleh peternakan ongol. Karena ada hasil penelitian dan komunikasi dengan peneliti dan dari Grati Pasuruan, Prof, bahwa sapi donggala ini memiliki struktur kromosom yang berbeda, di mana 50% struktur kromosom yang dimiliki oleh sapi donggala itu 50% hampir mirip dengan sapi peternakan ongol atau PO. Kemudian 25% itu berasal dari sapi Bali. Kemudian 25% kromosom dari sapi donggala itu kombinasi antara sapi PO dan sapi Bali, Bro. Jadi kita untuk melihat data terkait potensi genetik dari sapi donggala itu belum ada, Bro. Karena memang referensi literatur yang diperoleh
terkait sapi donggala itu masih kurang, Prof, seperti itu. Jadi kita hanya mengacu pada potensi genetik yang dimiliki oleh sapi peternakan ongol. Kita tidak bisa mencampurkan atau membawakan antara sapi donggala dengan sapi jenis yang lain. Artinya bahwa memang sapi donggala yang ada di sana di Palu itu merupakan sudah tercemar oleh darah-darah bangsa sapi yang lain. Ya, tentunya ketika Anda mengatakan belum mencerminkan potensi genetiknya, seharusnya berapa sih ketika kita berbicara tentang bobot badan, berapa pencapaian yang seharusnya daripada sapi donggala tersebut pada umur-umur tertentu, ya, itu sehingga kita bisa tahu bahwa memang benar apa yang dikeluarkan itu belum mencerminkan potensi genetiknya. Karena kalau kita akan melihat dari bobot badannya, ini saya akan merefer pada penelitian Anda dengan menggunakan lingkar dada itu kan merefernya nanti ke arah bobot badan gitu ya. Jadi barangkali bisa melalui penjelasan ke arah sana. Terima kasih, namun demikian saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari saudara Profendus. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Bapak Ketua Tim Penguji, saya ingin mendapatkan penjelasan dari saudara Profendus, seberapa besar kontribusi sapi donggala terhadap kebutuhan daging di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Prof, terkait kontribusi, berapa besar kontribusi sumbangsi daging khusus sapi donggala di Sulawesi Tengah. Jadi memang kalau kita perhatikan Prof, sumbangsi dari sapi donggala ini itu belum terlalu maksimal. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa rata-rata memang sapi yang dipelihara oleh sapi donggala yang ada itu dipelihara oleh peternakan-peternakan kecil. Harapannya Prof, dengan adanya penelitian ini, maka sumbangsi dari peningkatan jumlah populasi sapi donggala itu semakin meningkat, sehingga berkaitan dengan peningkatan produksi, peningkatan kebutuhan daging yang ada di Sulawesi Tengah. Harapannya seperti itu, Prof. Karena memang Sulawesi Tengah ini kita perhatikan jumlah populasinya relatif kecil, memang potong secara keseluruhan di Sulawesi Tengah kecil, sementara luas wilayah yang ada di Sulawesi Tengah itu relatif tinggi. Kalau kita bandingkan dengan wilayah lain seperti Jawa Timur, Prof, kalau di Jawa Timur itu memang jumlah luas wilayah relatif kecil, jumlah penduduk yang begitu tinggi, dan jumlah populasi potongnya begitu tinggi. Tapi di kita di sini masih kecil jumlah populasi sapi potong. Harapannya nanti sapi donggala mampu memberikan kontribusi yang relatif besar dengan menerapkan beberapa formula pakan yang saya sudah buat ini, Prof. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Rusdi Agriculture Science PhD. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baiklah, saya langsung saja menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Profendus. Yang pertama adalah jadi melihat dari tujuan, salah satu tujuan dari penelitian ini untuk menemukan formulasi langsung dari berbagai status fisiologis ternak untuk ternak sapi donggala. Nah, saya akan melihat, karena ini status fisiologi, saya akan sedikit bertanya, mudah-mudahan Profendus menguasai tentang teori-teori animal growth and development. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu tumbuh kembangnya ternak. Nah, tentu saya akan mengacu kepada data-data yang sudah ditulis dalam disertasi saudara. Dari 4 penelitian yang sudah dilakukan, yang tidak menampilkan parameter dimensi tubuh adalah penelitian kedua. Nah, kalau kita lihat dari 3 penelitian tersebut, ada konsistensi yang menunjukkan bahwa hanya satu dimensi tubuh dan body condition score memberikan
berpengaruh yang nyata pada hasil penelitian saudara. Apakah saudara Provendus bisa memberikan penjelasan kepada saya kenapa hal itu terjadi? Kalau saya melihat memang saya tidak heran. Saya mengatakan memang harusnya 3 itu tidak akan signifikan atau tidak nyata. Silakan. Baik, Prof. Terkait untuk pengukuran dimensi tubuh, Prof, karena penelitian yang mengacu pengukuran dimensi tubuh, yakni penelitian 1, 3, dan 4. Penelitian 2 saya tidak mengukur dimensi tubuh karena berkaitan dengan pertumbuhan, Prof. Jadi memang pada penelitian 3 dan penelitian keempat, dimensi tubuh khususnya lingkar dada dan skor kondisi tubuh itu berpengaruh nyata. Mengapa? Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan, Prof. Adanya keterkaitan dengan peningkatan organ ternak. Kalau kita perhatikan dari beberapa komponen dimensi tubuh seperti tinggi pundak, tinggi pinggul, itu tidak berpengaruh. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan pertumbuhan tulang saja. Jadi memang kalau lingkar dada dan skor kondisi tubuh itu kan kita hanya menyekor, hanya melihat, bukan melihat dari postur tingginya, tapi hanya menyekor apakah dia gemuk, tidak gemuk, dan gemuk. Hanya seperti itu. Sementara untuk pada lain kan berkaitan dengan pertumbuhan tulang, Prof. Jadi memang kalau untuk tinggi pundak, tinggi pinggul itu tidak berpengaruh dengan panjang badan karena sudah tidak menunjukkan lagi performa kedewasaannya. Seperti itu, Prof. Materi penelitian Anda itu tidak akan memberikan pengaruh yang nyata karena mesti diukur. Jadi jawabannya memang oke. Kenapa kira-kira? Awal ini kan penelitian, jadi awalnya saya hanya membaca referensi literatur, belum mengetahui bahwa yang berpengaruh ini antara skor kondisi tubuh dan lingkar dada. Saya belum mengetahui. Tetapi ketika melakukan penelitian dengan beberapa jenis bahan pakan, ternyata setelah saya lakukan penelitian ini, yang berpengaruh itu hanya 2, hanya lingkar dada dan skor kondisi tubuh. Seperti itu, Prof. Jadi saya belum mengetahui secara jelas kalau yang berpengaruh itu lingkar dada dan skor kondisi tubuh. Tapi yang lain itu justru tidak berpengaruh. Karena memang setelah saya baca beberapa referensi, ini berkaitan dengan itu, Prof, tadi, pertumbuhan tulang dan peningkatan lingkar dada dan skor kondisi tubuh itu memang tadi saya katakan kita tidak mengukur, hanya mengamati secara langsung gemuk, tidak gemuk, dan kurus. Seperti itu. Walaupun dia pendek, kecil, yang penting dia masuk dalam klaster gemuk tidak gemuk, dia tetap masuk di penyekoran. Jadi sebenarnya dengan pertumbuhan itu menyangkut dengan tulang. Nah, di penelitian ini masalahnya adalah lama penelitian saja. Ya, kemudian umur tanah yang dipakai. Ya, jadi itu kira-kira Anda itu memahami sebenarnya, tetapi tidak mengeksplor lebih jauh tentang sebenarnya kalau pertumbuhan tulang itu butuh berapa lama. Nah, di situ. Jadi berapa lama Anda penelitian? Oke. Yang kedua, ini mungkin yang terakhir, Pak Ketua. Masih berkaitan dengan data-data yang ditulis mulai tahun 41, 43, 45, 47. Dan masih pada parameter. Teori itu menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi adalah konsumsi itu adalah pencernaan. Saudara sepakat dengan saya? Pencernaan. Sepakat dengan saya? Oke. Nah, di tahun 43, kemudian tahun 45, kalau kita perhatikan bahwa perlakuan Anda, ya, kita bandingkan dengan kontrol, oke, signifikan. Tetapi begitu kita membandingkan antara perlakuan, kita lihat perbedaan pencernaan kedua tahun tersebut itu lumayan besar, 9 dan 10. Tetapi konsumsi secara total itu tidak berbeda nyata. Bagaimana penjelasan dari Provendus? 43, 45. 43, 45 ya. Jadi berkaitan dengan total konsumsi, Prof. Tadi memang kalau pada
total konsumsi di perlakuan kontrol itu berbeda dengan perlakuan B, C, dan D, tapi B, C, D itu sama notasinya, tapi kecernaannya itu berbeda, dok. Jadi ini berkaitan dengan pakan yang diberikan, dok, formula pakan yang diberikan. Jadi pada penelitian ketiga di tabel 4.5 ini adalah pemberian legum. Jadi kita ketahui bahwa legum pada penelitian ketiga, perlakuan keempat, legum lamtoro, leukena, leukocephala itu memiliki bentuk, tekstur, dan daun serta batang yang lebih lunak. Hal inilah yang menyebabkan mengapa tingkat kecernaan dari beberapa penelitian ini itu tertinggi itu diperoleh pada perlakuan D, lamtoro. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kandungan NDF dari lamtoro khususnya perlakuan D, leukena, leukocephala itu lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan C dan B. Jadi kalau kita lihat di data, karena saya searching di data di Wikipedia, bahwa data NDF dari lamtoro, leukena, leukocephala pada perlakuan D itu lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan C dan perlakuan D yang pakannya terdiri dari gamal dan Desmanthus virgatus lamtoro mini. Jadi ini berkaitan dengan kecernaan. Jadi semakin baik semakin bagus kualitas pakan yang diberikan serta tekstur dalam organ pencernaan, maka akan berpengaruh pada nilai pencernaan yang dihasilkan. Ya baik, terima kasih Prof. Rusdi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP. Silakan Pak. Prof. Pendus, saya sedikit ada dua juga yang saya akan tanyakan seperti Prof. Rusdi. Yang pertama, kita tahu pada saat ternak induk bunting fase akhir sangat membutuhkan pakan atau energi atau protein, sehingga pedet yang dilahirkan cukup bagus. Artinya untuk keberlanjutan ternak, manakala dia berada di atas 20 kg berat lahir, maka itu dengan sendirinya akan mengganti tuanya. Artinya kalau dia jantan, otomatis bisa jadikan bibit. Kemudian kalau dia betina yang lahir, pedet yang betina otomatis gantikan untuk induk. Nah, di hasil penelitian saudara, ya, saya melihat adalah di perlakuan D. Perlakuan D, sedangkan perlakuan A hanya memberikan rumput gajah itu di bawah 20 kg. Sehingga itu selama ini, karena kalau hanya diberikan hijauan jamur, di masyarakat, otomatis bobot lahir kecil. Sehingga dengan sendirinya produktivitas ternak ke depan itu tidak bagus. Nah, dengan adanya perlakuan saudara ini, Prof. Pendus, di perlakuan D yang mendapatkan rumput gajah, dedak padi, sama bukit kelapa, itu yang terbaik. Di mana mendapatkan bobot badan 22,78. Artinya hampir 23. Kira-kira apa yang ada di bukit kelapa itu sehingga meningkatkan bobot lahirnya? Jadi terkait pada perlakuan D, yakni pakan rumput gajah, kemudian dedak padi dan bukit kelapa. Jadi di sini ada dua jenis pakan yang saya berikan yang paling besar, yakni sumber energi dari dedak padi dan sumber protein dari bukit kelapa. Yang pertama saya jelaskan terkait sumber energi. Jadi perlu kita pahami terkait sapi donggala induk bunting fase akhir di trimester 3 bulan terakhir menjelang melahirkan. Jadi energi yang diperlukan oleh si induk bunting fase akhir untuk memberikan suplaian kepada fetus itu meningkat sebesar 20%. Energi yang diperlukan. Jadi di fase pertama 3 bulan kebuntingan, maka energi yang diperlukan oleh induk sapi donggala bunting fase akhir itu hanya sebesar 40 kilokalori selama 3 bulan. Kemudian masuk ke fase berikutnya ke 6 bulan, maka energi yang diperlukan oleh si sapi donggala induk bunting fase akhir itu meningkat lebih tinggi sebesar 235 kilokalori. Jadi melompat tinggi karena memang fetus semakin besar. Ketika masuk di 3 bulan terakhir mau menjelang dilahirkan, maka kandungan energi yang diperlukan itu meningkat
menjadi 20% dari kebutuhan pokok awal, yakni sebesar 1 mK per 1 hari. Jadi kebutuhan energi semakin tinggi. Nah, itu berkaitan dengan pakan yang saya berikan di perlakuan B. Begitu juga untuk protein. Jadi protein yang terdapat dalam buncit kelapa itu memberikan feedback positif kepada sapi donggala yang dikonsumsi air. Ini berkaitan dengan peningkatan bobot lahir dari si fetus. Karena dari beberapa jenis sumber protein dari 4 perlakuan yang memiliki protein tinggi itu diperoleh pada perlakuan D, yakni kandungan protein dari bungkil kelapa itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bungkil kelapa sawit dan daun gamal. Seperti itu. Jadi memang bungkil kelapa sawit itu kalau kita analisa kandungan proteinnya sekitar 16-17%. Kalau bungkil kelapa sawit jadi lebih kecil. Tapi kalau bungkil kelapa itu lebih tinggi, bahkan bisa melebihi dari daun gamal. Ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas ternak sendiri, khususnya di perlakuan atau penelitian 2. Nah, artinya di dalam penelitian 2 ini saya hanya bertitik berat pada kualitas sperma. Nah, kualitas sperma kalau dia bagus otomatis terjadi pembuahan bagus, manakala pada saat dia masuk pada fase estrus. Tapi kalau kualitas sperma tidak bagus otomatis tidak bagus juga hasilnya. Nah, saya melihat di perlakuan D protein 17%. Nah, ini artinya kalau kita meningkatkan protein otomatis dari segi ekonomis turun, karena meningkatkan satu protein otomatis biaya kita harus tambah, ya kan? Meningkatkan saja 1% itu meningkatkan protein otomatis biaya naik, ya. Nah, sekarang dengan 17%, nah kita tahu biasanya itu protein biasanya 14% sebenarnya bagus untuk ternak sudah boleh. Tapi sekarang kita naikkan sampai 17, otomatis saya melihat daripada motilitas turun, ya, itu daya gerak bagus, kemudian viabilitas bagus juga, abnormalitas turun. Berarti misalkan yang kepala besar, kepala kecil sperma itu kemudian ada yang nggak ada, hilang, kurang. Sedikit jumlahnya. Ya, jadi sedikit jumlahnya, artinya berarti berkurang. Dengan adanya protein yang 17% berkurang abnormalitas. Itu yang kita tidak harapkan kan, kalau misalnya protein apa itu kepala sperma besar, kemudian ada yang kecil, kemudian nggak ada, itu kan terbagus. Yang kita harapkan yang normal, kepala sperma supaya gerak sperma itu bagus. Yang artinya di dalam prosesnya bagus larinya, supaya cepat sampai pada ovum. Gitu. Nah, ini artinya teori kalau ini saya dapat di 17%. Kira-kira kenapa itu? Di 17% itu sehingga menurunkan abnormalitas sperma, daya geraknya bagus. Kan kita harapkan begitu kan? Sperma itu dihasilkan supaya gerak cepat. Karena setiap kali ejakulasi itu berjuta-juta sperma. Tetapi kalau spermanya yang ada itu cuma tidak ada kepalanya, ada hanya ekornya, kemudian ada ekornya, tidak ada kepalanya, itu kan bagus. Nah, yang kita harapkan ada yang bagus. Nah, sekarang dengan protein 17% ini abnormalitasnya turun, kemudian sperma yang hidup viabilitas bagus, kira-kira kenapa protein 17? Ini berkaitan dengan jumlah nutrien protein yang terdapat dalam pakan, karena jelas 17%. Nah, kalau kita mengacu kaitannya antara protein dan spermatozoa, protein 17% ini disusun dari beberapa jenis bahan pakan, diantaranya ada bungkil kedelai waktu itu. Jadi bungkil kedelai ini mengandung salah satu senyawa yang namanya lecithin. Lecithin ini adalah satu senyawa yang terdapat dalam bungkil kedelai yang mampu melindungi selubung lipoprotein pada spermatozoa. Jadi pada bagian spermatozoa, kepala dan ekor itu dibungkus oleh si lecithin. Level lecithin, semakin tinggi level lecithin dalam bahan pakan, maka akan mampu melindungi si spermatozoa. Ada beberapa hal yang disebabkan kalau misalkan kandungan lecithin tinggi. Di samping meningkatkan mobilitas, viabilitas meningkat, abnormalitas menjadi kecil. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya cool shock atau suhu kaget pada spermatozoa. Kaitannya dengan lecithin yang terdapat dalam bungkil kedelai. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Mustari MP. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya baik, setelah selama ini
peningkatan produktivitas lahan donggala dengan formula pakan berbasis bahan baku lokal. Ya. Jadi kebaruan penelitian ini yang luar biasa, sapi donggala yang disebut tadi sebagai kelas manufak, kemudian formula pakan berbasis bahan lokal, ya, pakan lokal. Setelah saya lihat bahwa pakan lokal di Sulawesi Tengah ini luar biasa, gitu ya, luar biasa banyaknya. Namun dia digunakan sebagai pakan penelitian itu masih sangat sedikit, gitu ya, masih sangat sedikit. Walaupun sedikit itu, ya tentu saja ada penelitian-penelitian yang akan lahir berikutnya, ya. Karena berikutnya untuk menggunakan atau menggali potensi pakan lokal yang lebih banyak itu, gitu ya. Ya baik, setelah saya melihat penelitian-penelitian untuk sapi di Sulawesi Tengah itu sudah ada beberapa, tentu saja mengkaji pakan lokal, gitu ya, pakan lokal. Ada penelitian yang berguna pada sapi Bali itu PBB-nya itu ya kurang lebih hanya 0,2 PBB-nya per hari ratalannya. Ada penelitian juga yang beberapa penelitian yang pernah dilakukan itu PBB-nya hanya 0,69. Ini penelitian dari Prof. Marsetio. Ada juga penelitian dia hanya 0,29 PBB-nya. Semuanya itu menggunakan pakan lokal. Ada juga hanya 0,66 kg per hari. Ya. Dari berbagai kajian penelitian terhadap pakan lokal itu, dan saya membandingkan penelitian saudara masih jauh lebih tinggi bobot badan yang dihasilkan dari penelitian Profesor ini. Ya. Antara lain saya bisa melihatkan bahwa pakan lokal yang berbasis pakan lokal yang dicobakan pada perlakuan D yang pengaruh suplementasi pakan sumber energi yang sama dan protein yang berbeda, itu penelitian D itu masih tertinggi. Pertambahan bobot badannya di antara semua penelitian yang pernah ada di Sulawesi Tengah dengan menggunakan formula pakan. Jadi 0,86, dan ya tentu saja kita harus bandingkan ya dengan efisiensi pakan atau konversi pakan. Karena walaupun PBB-nya juga terlalu tinggi, tetapi pakannya juga sangat mahal, itu juga tidak sebanding begitu ya. Tapi pada dasarnya ini sama semua. Pakan lokal. Efisiensi atau konversi pakan itu hanya 6,23, berarti memang unggul di penelitian satu itu khusus untuk menggunakan suplemen bahan bersumber energi. Masih jauh lebih bagus daripada semua yang pernah ada. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa di latar belakangnya itu kebutuhan daging itu sangat kurang, kemudian impor masih 143 ekor, populasi kecil 18,6 juta ekor, dan untuk Sulawesi Tengah itu sedikit sekali. Melihat kenyataan ini, ya saya sebenarnya optimis dengan penelitian ini bahwa suatu saat kita telah menemukan pakan yang sangat bagus, dan pertama bobot badan apabila dia diberikan pakan itu masih paling tinggi di antara semua penelitian yang pernah dilakukan di Sulawesi Tengah. Tentu saya khusus untuk pakan, tidak seimbang antara kebutuhan daging dengan kebutuhan daging dengan populasi yang ada, gitu ya. Nah, ini kita sudah adakan satu penelitian yang mempunyai metode yang sangat bagus, gitu ya, terstruktur, dan menggunakan penelitian di kandang yang bagus, hasil analisa laboratorium yang cukup bagus, gitu ya, menggunakan sapi yang demikian banyak, itu semata-mata untuk kita menghasilkan penelitian
penelitian yang memang unggul untuk kita, untuk Sulawesi Tengah, yaitu sapi Donggala dengan populasi pakan yang kita miliki. Nah, dengan adanya semua yang saya kemukakan, sebenarnya hanya satu pertanyaan saya, bagaimana kontribusi hasil penelitian ini yang terhadap hasil penelitian sapi Donggala dan populasi pakan lokal ini terhadap kebutuhan daging kita untuk Sulawesi Tengah, pakan Indonesia yang kurang itu. Bagaimana perannya kira-kira, bagaimana kontribusinya penelitian Anda ini terhadap semuanya itu? Gitu. Ya, saya rasa seperti itu pertanyaan saya. Jadi terkait bagaimana peran kontribusi sapi Donggala dengan adanya penelitian yang saya sudah lakukan. Jadi setelah saya lakukan penelitian, sudah ditemukan beberapa jenis formula pakan, baik sapi Donggala, formula pakan untuk sapi Donggala induk putih fase akhir, sapi Donggala pejantan, sapi Donggala jantan muda, 2 penelitian. Harapannya nanti semua formula pakan ini akan saya distribusikan, akan saya sampaikan kepada peternak, kelompok-kelompok peternak yang ada di pedesaan. Ini harapannya ketika saya luncurkan beberapa formula ini nanti melewati beberapa metode baik penyuluhan atau pengabdian dan lain sebagainya, maka harapannya dengan pemberian pakan ini, maka peningkatan bobot badan yang rendah tadi yang dimiliki oleh peternak itu mampu meningkat dengan formula pakan yang saya sudah distribusikan kepada mereka. Nah, ketika saya distribusikan ke mereka dan terjadi peningkatan bobot yang baik, ini harapannya mampu memberikan suplaian daging yang ada khususnya di kita di Sulawesi Tengah. Tidak usah dulu yang Indonesia Sulawesi Tengah, karena memang sapi Donggala ini hanya pas manufa Sulawesi Tengah yang ada di Sulawesi Tengah. Karena memang kita ketahui ketersediaan daging khususnya di Sulawesi Tengah, saya rasa masih relatif seimbang, belum terlalu signifikan. Beda halnya seperti pulau-pulau yang lain. Apalagi dengan sekarang ini kita ketahui di Sulawesi Tengah banyak pabrik, perusahaan Morowali, ada IMIP, apalagi dengan ada perpindahan IKN ibu kota negara baru. Harapannya nanti ketika kita luncurkan formula pakan kepada peternak ini, peningkatan produktivitas sapi Donggala tadi yang masih rendah itu bisa meningkat. Bahkan mereka bisa memelihara ternak penggemukan terutama, itu waktunya relatif lebih singkat. Karena pakan yang kita berikan, kita sudah susun nih. Karena peternak-peternak yang ada sekarang itu tidak pernah menyusun formula pakan, hanya sekedar memberikan. Nah, inilah yang menyebabkan sapi Donggala itu tidak mampu mengekspresikan performa pertumbuhannya dengan baik. Dengan adanya formula pakannya nanti, maka kontribusi khususnya daging untuk Sulawesi Tengah itu bisa meningkat. Berikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Sastro MP. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mengetahui saja klarifikasi tentang pakan lokal ini. Ya, pakan lokal. Pakan lokal itu kelihatannya seperti daun lamtoro mini. Yang pertama, terus daun gamal ya, pohon gamal, terus daun lamtoro. Selanjutnya bungkil kelapa sawit. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Pertama, nanti jawabannya seperti apa. Bungkil kelapa sawit itu di Sulawesi Tengah itu tidak ada. Yang ada itu di Sulawesi Barat. Oke, jauh. Bungkil kelapa itu semakin tidak ada, karena dulu ada, sekarang sudah jauh di Luwuk dan di Gololong di Mauto. Daun gamal dikatakan banyak, saya kurang tahu apakah ada data tentang itu, banyaknya seperti apa. Apakah di Sulawesi Tengah ini atau di Palu sudah ada yang membudidayakan gamal? Ya, ini semua lihat. Apalagi lamtoro mini yang ada di sekitar kita sini cuma lihat. Kalau yang ini yang kita andalkan itu agak susah karena belum ada yang budidayakan, apalagi daun lamtoro. Bagaimana Prof. Effendus menjelaskan tentang keberadaan itu? Pakan yang kita andalkan untuk pakan lokal, tetapi keberadaannya itu potensinya itu tidak ada terlihat di data kita seberapa banyak. Siapa saja yang
membudidayakan, ya. Semua potensi yang ada itu pakan lokal itu, yang dikatakan pakan lokal itu kelihatan potensinya banyak, tapi tidak kelihatan berapa potensinya. Nah itu bagaimana bisa dijelaskan tentang pakan lokal ini, tentang produktivitas sapi Donggala ini. Terima kasih Pak. Terkait ketersediaan berarti Pak ya, ketersediaan dari beberapa jenis pakan lokal tadi seperti gamal, kemudian lamtoro mini, Desmanthus spirigatus, dan lamtoro leucocephala. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan terkait ketersediaan bungkit kelapa sawit. Memang bungkit kelapa sawit ini di kita di Sulawesi Tengah itu memang tidak ada, tapi ada di Morowali, pabrik kelapa sawit. Tapi kalau di kita di sini Kota Palu memang tidak ada. Kemudian suplaian bukit kelapa sawit itu juga ada di Sulawesi Barat, daerah yang dekat dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Jadi memang ketersediaan bukit kelapa sawit kalau di sana relatif tinggi karena banyak pabrik di sana di Sulawesi Barat, pabrik kelapa sawit. Kemudian berkaitan dengan bungkil kelapa, jadi kemarin bukit kelapa ini saya memperoleh di sini di Kota Palu. Jadi di kita ini di Pantoloan itu ada pabrik yang khusus menghasilkan bungkil kelapa. Jadi semua kopra-kopra yang ada di Sulawesi Tengah itu dibawa di situ. Itu pabrik yang didirikan oleh orang Thailand. Tetapi bungkil kelapanya tidak boleh kita beli. Bungkil kelapanya itu sudah dikirim ke Surabaya, ke Pokpan untuk perusahaan ayam. Karena pihak direktur sudah bekerjasama dengan Pokpan di Surabaya. Nah, kemarin juga kami mendapat masalah, kendala terkait penyediaan bungkil kelapa memang. Jadi waktu itu kami susah untuk membelinya karena tidak boleh kita beli sedikit, apalagi kita hanya beli beberapa ton untuk dites, untuk coba. Karena mereka sudah ada kontrak dikirim tiap bulan 1 kontainer ke Surabaya lewat kapal di Pantoloan Taipa ya kemarinnya, Taweli, tempat-tempat penimbangan mobil kemarin sedikit di situ. Jadi ketika waktu itu saya beli bungkil kelapa itu boleh. Jadi kami waktu itu bekerjasama dengan dinas Pemda Kota Palu terkait perizinan. Jadi kami membuat perizinan bahwa ini diperlukan oleh Kota Palu. Jadi kami kemarin ke sana bicara dengan Pemda, jadi berikan izin itu yang saya bawa ke sana. Dan pada saat itu yang melayani saya untuk proses transaksi bungkil kelapa kayak keluarga sama bapak, Pak. Jadi ada cewek di situ, sempat saya diskusi, ternyata kena hubungan keluarga dengan Pak Lilo katanya. Nah, jadi beliau sempat kerja di sana di pabrik bungkil kelapa, kopra. Di situ ada mesinnya memang. Jadi kami beli beberapa ton. Itu untuk bungkil kelapa. Kemudian untuk beberapa jenis bahan pakan tadi, jenis legum, lamtoro mini, Desmanthus, lamtoro mini, kemudian lamtoro dan daun gamal. Untuk daun gamal, kalau kita perhatikan di daerah perkotaan memang sangat kurang, sangat terbatas, bahkan tidak ada gamal. Gamal mungkin kalau di daerah perkotaan mungkin hanya di kampus seperti itu. Tetapi kalau kita jalan-jalan ke arah pantai barat, pantai timur dan daerah-daerah pedesaan, itu gamal sangat melimpah, sangat banyak di pinggir jalan. Pertanyaannya, gamal tersebut tidak dimanfaatkan oleh peternak. Di konteks mereka, peternak yang ada, kemarin kami sempat melakukan penelitian proyek Asiar di pantai barat. Peternak itu tidak mengetahui bahwa gamal bisa digunakan sebagai bahan pakan. Mereka hanya mengetahui bahwa gamal hanya bisa diberikan pada kambing, tidak bisa diberikan ke ternak sapi. Padahal kalau kita ketahui, ternak kambing masuk dalam klaster ternak rumensia, yang artinya mampu memanfaatkan gamal sebagai asupan pakan, terutama sumber protein. Nah, gamal tersedia banyak. Kalau di kota memang relatif kurang. Kemudian untuk data memang data jumlah pohon dan jumlah tanaman dari pohon gamal itu mungkin belum ada data. Tetapi untuk produksi yang dihasilkan itu sudah ada data berapa produksi gamal. Jika kita kembangkan, jika kita budidayakan, kita tanam gamal 1 hektar, berapa produksi yang dihasilkan? Itu ada datanya. Tapi kalau jumlah pohon dan sebagainya itu belum ada data. Karena memang tadi gamal bukan sebagai tanaman budidaya, belum dibudidayakan di peternak-peternak kita. Kebanyakan gamal hanya
dikombinasikan dengan tanaman-tanaman pertanian, misalkan sebagai pelindung coklat atau tanaman-tanaman horti yang lain. Itu gambar. Kemudian untuk lamtoro mini dan lamtoro memang belum dibudidayakan, Pak. Jadi kemarin kami sempat ada kegiatan di Sumbawa, waktu itu ada pelatihan, ada proyek Asia. Jadi sana mereka sudah mengembangkan yang namanya lamtoro kalau di Mataram. Bahkan semua gunung-gunung itu sudah ditanami lamtoro, sudah banyak membudidayakan lamtoro. Hal ini disebabkan karena para peneliti di sana itu sudah betul-betul menyampaikan ini loh hasil yang diperoleh kalau misalkan ternak diberikan lamtoro. Tetapi di kita di sini belum. Nah, dari situ saya sempat membeli biji dari lamtoro mini dan lamtoro. Nah, beberapa strategi yang saya lakukan ya hanya membagikan biji-biji tersebut kepada peternak. Ini loh bibit lamtoro yang memiliki kandungan protein tinggi seperti itu. Kan tetapi memang kalau kita perhatikan peternak-peternak kita sekarang, kalau misalkan kita belum memberikan data, memberikan contoh, ini loh hasilnya, mereka belum mau menerapkan. Makanya perlu kita terus membina dengan memberikan beberapa modifikasi dengan harapannya ternak yang mereka pelihara itu mampu bertumbuh dengan baik. Seperti itu, Pak. Memang belum banyak yang memberikan lamtoro mini dan lamtoro. Jadi sebelum ke promotor, jadi memberikan kesempatan saya Saudara Prof. Ya, Prof. Ini penelitiannya bagus sekali. Sekarang saya mau seret ini ke bisnis ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, kemudian Pak Sari dan luar biasa ini. Jangan dulu dilemparkan ke masyarakat petani, ke peternak. Saya ini peternak ini. Saya, orang tua saya dulu penggemukan. Jadi beli umur berapa gitu, waktu kecil itu ada dia buka kayak lapangan gitu, Pak. Iya. Gitu. Ada dua tempat itu, di sapi, ada kalau sapi juga, tengahnya itu tempat makanannya. Iya, Gitu. Pekerjaan saya itu waktu itu bagaimana mengusir nyamuk. Jadi setiap 4 ekor sapi ada itu kayak apa, api, kemudian kita tutup dengan kotoran sapi sehingga kita kelihatan ini asapnya. Ya. Tetapi di sini Bapak harus ingat ada yang namanya net benefit cost ratio. Seberapa besar manfaat dari teknologi? Ini kan teknologi. Iya. Formula yang Bapak ungkapkan itu teknologi. Iya. Berapa besar manfaatnya? Itu rumusnya kata sekali. Berapa revenue atau berapa benefit dari setelah dilakukan, yaitu before and after, setelah dilakukan dengan formulasi itu dan sebelumnya itu dibagi saja. Jadi setelah dilakukan formulasi berapa pendapatannya, kemudian sebelum dilakukan berapa pendapatannya. Jadi jika setelah dilakukan formulasi lebih besar daripada sapi, itu layak untuk disampaikan ke petani. Tapi jika lebih kecil atau sama dengan nol atau sama dengan 1, tidak perlu, itu yang titik impas. Maka dari itu waktu orang tua saya itu, saya tidak bisa memberikan sumbangsi karena saya masih SD waktu itu. Aku udah tetap saja berusaha, gitu. Dengan membeli bahan-bahan konsentrasi yang luar biasa. Kalau dulu kan ada, kalau petani-petani bertanam kacang tanah, itu kan dipakai itu ininya. Daunnya itu. Dramina. Ya, karena dijual adalah dalam bentuk kering. Kita bawa dulu ke laut, ternyata setelah training, setelah ada apa itu garam ya, dia semakin lahap gitu. Maka dari itu saran saya, petani tentang teknologi sebenarnya sudah tahu, tapi ini teknologi canggih sekali, luar biasa. Tapi lihat untuk ruginya dulu, lihat dulu untuk ruginya. Kalau memang sudah kelihatan visibility tadinya itu bagus, layak untuk dikembangkan, silakan. Tapi kalau misalnya belum, jangan dulu, perhatikan dulu ini. Mungkin dari segi teknisnya oke, tapi finansialnya belum tentu bisa diterapkan.
Karena kendala tadi itu bilang ini ya sulit, tapi seperti ada teknologi budidaya yang sudah ada, tapi tetap itu biaya-biaya untuk mengeluarkan atau mengaplikasikan teknologi itu cukup tinggi. Jadi itu saja, tidak usah dijawab. Terima kasih. Kemudian berikutnya saya berikan kesempatan kepada promotor, jadi co-promotor dulu. Silakan Prof. Damri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Selamat berbahagia kepada saudara Prof. yang sudah berhasil sampai sejauh ini. Tentu ini merupakan kebahagiaan bersama keluarga, puncak kebahagiaan. Jadi mungkin saya sebagai co-promotor tidak bertanya lagi, hanya memberikan barangkali komentar, karena ini juga sudah lama perjalanannya, mulai dari awal sampai pada hari ini, bahwa penelitian sapi ini memang jarang. Kita tidak memiliki banyak database tentang penelitian sapi karena ada beberapa hal. Yang pertama, penelitian sapi itu mahal. Kalau 100, 200, 300 juta itu orang masih berpikir untuk melakukan penelitian sapi. Harga satu ekor sapi itu 20 jutaan untuk kemudian bisa dipakai. Ini artinya kalau penelitiannya di experimental station. Itu yang pertama. Yang kedua, handlingnya di lapangan itu juga lebih rumit dibandingkan ternak kecil, misalnya kambing atau domba, atau apalagi kalau dengan ayam. Jadi itu mungkin barangkali beberapa hal yang membuat database kita penelitian tentang sapi itu lebih terbatas dibandingkan dengan objek penelitian kita di ternak yang lainnya. Jadi penelitian sapi yang sudah ada, yang seperti yang dilaksanakan oleh saudara Prof. ini hal yang sangat istimewa, ya, yang sangat istimewa, dan pasti akan memberikan kontribusi terhadap database penelitian kita, apalagi itu kemudian menyangkut dengan sapi donggala. Ya, jadi mungkin saudara Prof. sebagai juga seorang akademisi mungkin bisa memfokuskan diri ke situ, dan kemudian nanti lagi bisa memikirkan bagaimana kira-kira topik selanjutnya atau penelitian selanjutnya yang bisa berkontribusi terhadap pemahaman kita, terutama tentang sapi donggala. Karena yang paling bertanggung jawab ini adalah kita di sini. Bagaimana, maksudnya saya itu, bagaimana pengetahuan kita tentang sapi donggala ini juga bisa kita share ke orang lain yang juga melakukan penelitian, misalnya sapi pesisir atau sapi Madura atau sapi yang rata-rata mungkin pemahaman mereka itu jauh lebih ke depan karena sudah lebih dulu barangkali startnya, sementara kita ini kan belum terlalu banyak. Saya kira mungkin itu saja komentar dari saya, Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Marsetio. Silakan Prof. Saya sama dengan Bapak Promotor bahwa sesungguhnya kita bertiga ini adalah termasuk pelaku dalam proses penelitian ini, sehingga kami juga tidak ingin bertanya bahwa penelitian di dunia persapian ini bukan hanya mahal tapi juga langka. Di populasi peneliti sapi di dunia ini juga sangat terbatas. Oleh karena itu maka sangat wajar kalau yang mensitasi penelitian kami ini juga sangat terbatas. Ada satu teman yang punya satu judul itu citasinya luar biasa, karena memang judul bidang-bidang kayak basic science itu sangat menarik, tapi di bidang persapian misalnya di Indonesia sangat langka sekali karena mahalnya ini.
Kalau kita punya penelitian tentang sapi itu jarang orang baca, orang mensitasi karena memang mahal. Penelitian sapi itu saya lihat, kebetulan kami punya semacam komunitas, jadi sering antara kami ini selalu melakukan citasi. Tidak banyak. Kami itu sudah hampir ada 20 skopus pada jurnal reputasi, tapi citasi kita masih di bawah 100. Tapi kami sangat bangga karena memang kami bekerja di dunia persapian. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan tahun 2020-2021 lah, di tengah kita menghadapi COVID. Jadi perjuangannya itu dari kompleks, bukan hanya perjuangan mendapatkan dana penelitian, mendapatkan hasil penelitian, tapi juga perjuangan menghadapi COVID. Jadi saya melihat bagaimana Prof. Fendus berjuang, itu kami menghargai sekali. Beliau tidak pernah mengalah. Saya pantau dari lapangan, beliau tetap ada di kandang siang dan malam sehingga kami bertiga, saya dengan Pak Promotor sering mengecek di lapangan. Ada di kandang A, kandang B, kadang-kadang penelitian bersama. Jadi saya mengucapkan selamat pada Prof. Fendus yang pada kesempatan siang hari ini telah berada pada titik yang cukup membahagiakan ya. Mudah-mudahan ada hasil yang tambah menggembirakan. Jadi saya tidak banyak berkomentar karena memang kami dari awal telah bekerja bersama dengan Prof. Fendus sebagai pemimpin. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marsetio. Saya kira saya juga hanya ingin menekankan bahwa saya apresiasi apa yang telah dilakukan saudara Prof. Fendus ini dengan penelitian yang riset seperti ini. Namun saya akan minta penjelasan sedikit ini apa yang peningkatan produktivitas sapi Donggala dengan formulasi pakan berbasis bahan lokal. Nah, mungkin bisa dieksplor ini. Kalau misalnya unggas kan biasanya ada pakan yang sudah paten itu ya. Jadi kalau ini bahan baku lokal, apakah bahan bakunya ini hanya ada di kita atau bahan baku ini bisa ditemukan di tempat-tempat lain misalnya? Silakan. Terkait ketersediaan lagi, jadi ketersediaan pakan lokal memang kalau di kita di Sulawesi Tengah ada beberapa tadi yang memang tersedia secara terus-menerus seperti dedak padi. Dedak padi kalau di kita memang itu relatif banyak, apalagi di daerah Parigi yang memiliki persawahan yang luas, itu ketersediaan dedak padi sangat-sangat banyak, sangat melimpah seperti itu. Itu untuk dedak padi. Kemudian untuk bungkil kelapa sawit, kalau untuk bungkil kelapa sawit Pak, memang kalau di kita di Sulawesi Tengah itu hanya ada di Morowali Pak, karena di sana ada pabrik, ada perusahaan. Tapi kalau kita di sini di Kota Palu, ketersediaan dari bungkil kelapa sawit itu belum ada, pabriknya belum ada, produksinya belum ada. Jadi hanya mengambil dari Morowali atau tidak memperoleh dari Sulawesi Barat, daerah yang dekat dengan Sulawesi Tengah yang mampu memproduksi bungkil kelapa sawit. Kemudian untuk jagung kita banyak. Jadi di Sulawesi Tengah khususnya di daerah Ampana atau Una-Una itu sangat banyak. Karena kemarin waktu saya beli jagung giling sempat diskusi sama pengusaha yang mengambil jagung dari sana, itu memang kebutuhannya sangat banyak. Tinggal sekarang bagaimana cara kita menjaga ketersediaan tersebut. Seperti itu Pak. Kalau untuk jenis-jenis yang lain seperti hijauan, rumput gajah, jelas rumput gajah ini sudah familiar Pak. Jadi memang rumput gajah itu hampir semua peternak yang ada di kita di Sulawesi Tengah itu memiliki rumput gajah dan bahkan sudah dibudidayakan. Kalau untuk jenis-jenis legum itu masih tumbuh liar, belum dibudidayakan. Tapi kalau pakan utama rumput gajah itu sudah tersedia di peternak. Betul Pak. Ya, baiklah, saya kira itu. Tapi kalau bungkil sawit itu kan juga bisa dibikin etanol ya sekarang. Ya, bungkil itu ya. Iya, bungkil kelapa sawit. Apa Anda bisa dapatkan gratis atau tetap beli kemarin itu bungkil sawit itu? Karena itu juga banyak yang cari saya dengar. Iya Pak. Jadi terkait bungkil kelapa sawit
karena kemarin saya penelitian terlibat dengan BRIN itu, jadi biaya sudah disediakan oleh pihak BRIN, jadi saya tinggal membeli. Jadi saya membeli di Sulawesi Barat di Topoyo, jadi saya membeli dari sana. Jadi per kilonya bungkil kelapa sawit itu relatif tinggi harganya, apalagi ngambilnya dari pabrik. Apalagi kalau kita mengeluarkan, dan kalau kita membeli di pabrik tidak boleh beli cuma 1 kilo 2 kilo, harus dalam jumlah ton, skala ton. Nah itu saja, saya kira demikian. Terima kasih. Baiklah Bapak-bapak tim penguji, seperti biasanya kita akan melakukan skorsing. Tapi karena saya lihat nilai-nilai sudah masuk, saya kira kita lanjutkan saja ya Prof, untuk membacakan hasil ujian promosi kita pada hari ini. Baiklah Ibu dan Bapak-bapak hadirin sekalian, setelah tim penguji pada sidang ujian terbuka ini, kami telah mengkompilasi nilai-nilai yang masuk mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Iwayan Sulendra dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian ataupun laude. Jadi saudara Wayan Sulendra ini menyelesaikan studinya selama 2 tahun, 8 bulan, dan 25 hari. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menanyakan kepada saudara Iwayan Sulendra, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Setuju? Oke, kalau begitu Anda ke depan menandatangani berita acara. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara Iwayan Sulendra menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu peternakan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Terima kasih, silakan. Saya mempersilahkan saudara Dr. Iwayan Sulendra untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terutama kepada penguji eksternal saya yang sudah menghadiri kegiatan sidang terbuka saya walaupun secara virtual online. Kemudian terima kasih kepada promotor saya yang senantiasa selalu mendampingi saya dalam penyusunan disertasi ini, tidak mengenal lelah pada saat penyusunan disertasi, promotor, serta terima kasih kepada tim oponen, para penguji saya, kemudian para ketua penguji, sekretaris penguji,
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa penyelesaian studi ini juga didukung oleh beberapa teman-teman, kemudian support dari keluarga yang terus memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian studi. Jadi mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor atas nama Iwayan Sulendre dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.